Di negeri yang dibangun dari ribuan pulau ini, sepak bola adalah denyut nadi rakyat. Suara riuh di stadion bukan sekadar teriakan, melainkan gema semangat yang tak pernah padam. Garuda telah lama mengepakkan sayap, menantang badai. Meski terkadang sayap itu rapuh, namun dengan semangat tak kenal menyerah, ia terus terbang, menjemput harapan yang kini mulai menyala kembali. Air mata Garuda. Perjalanan timnas Indonesia menantang dunia. Jejak awal Garuda. Awal abad ke-20. Penjajah membawa sepak bola ke Nusantara. Tapi tak mereka sangka, si kulit bundar ini bukan sekadar hiburan. Ia menjadi simbol perlawanan. Alat pemersatu bangsa yang terjajah. Tahun 1930, berdirilah PSSI, dipimpin oleh Suratin Sosroso Egondo, seorang insinyur muda yang paham bahwa sepak bola bisa menyatukan rakyat. Meski berstatus Hindia Belanda, tim kita sudah tampil di pentas internasional, bahkan di Piala Dunia 1938. Kita jadi wakil pertama Asia, sebuah prestasi luar biasa di tengah keterbatasan. Paris ke-1938 tim Hindia Belanda tampil di Piala Dunia, hasilnya memang pahit. Kalah 6-0 dari Hungaria. Namun, dunia mulai mengenal sepak bola dari tanah ini. Sebuah langkah awal dari perjalanan panjang yang heroik. Masa kejayaan awal. Kemerdekaan membawa gairah baru. Timnas Indonesia tampil garang di kancah Asia. Dan mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Indonesia meraih peringkat 4 dan di Olimpiade Melbourne 1956, Garuda mencatat sejarah, menahan Uni Soviet 0,0, tim yang akhirnya jadi juara. Dunia terbelalak. Di era ini, nama-nama seperti Ramang melegenda, sang penyerang langit, yang gol saltonya menjadi simbol keberanian Garuda, kejatuhan, dan krisis identitas. Namun seiring waktu, badai datang mengguncang. Tahun-tahun kelam menyelimuti timnas Indonesia. 1970-an hingga awal 2000-an. Prestasi menurun drastis. Politik, konflik internal, dan krisis kepemimpinan membebani langkah Garuda. Supporter tetap setia, meski hasil di lapangan tak sejalan harapan. Generasi demi generasi pemain datang dan pergi, namun trofi utama tetap jauh dari genggaman. Harapan baru lewat naturalisasi. Ketika Garuda tertatih, angin perubahan bertiup kencang. Program naturalisasi diperkenalkan, menghadirkan darah segar untuk tim nasional. Christian Gonzalez, Shangge Loko mencatatkan sejarah sebagai pemain naturalisasi pertama yang mencetak gol di final Piala AFF ke-2010, sebuah momen yang membakar semangat rakyat. Tak berhenti di situ, datang nama-nama besar, Stefano Lillipali, Mark Klok, hingga duet bek tangguh Jordi Amat dan Sandy Walsh. Mereka bukan hanya memperkuat skuad, tetapi juga memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Ditambah lagi, sewaktu kepelatihan Coach Shin Sayang, timnas Garuda semakin berani mengepakkan sayapnya. Peringkat timnas melonjak naik. Mereka bukan hanya pemain asing yang dinaturalisasi. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Garuda. Berkeringat, berdarah, dan menangis untuk merah putih. Era baru di tangan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Cuplikan latihan intensif, pemain-pemain muda beraksi, dan kini mentari baru menyinari langit sepak bola Indonesia. Sosok legendaris Eropa, Patrick Kluivert
datang memimpin Garuda. Dengan segudang pengalaman di panggung dunia, Kluivert membawa harapan dan disiplin tinggi. Misi Kluivert sederhana namun berat, mengembalikan kebanggaan, mencetak generasi emas baru, dan membawa Indonesia menembus batas Asia Tenggara menuju Asia, bahkan dunia, di tangan Kluivert. Garuda bukan sekadar ingin terbang, tetapi ingin terbang tinggi, menembus langit-langit yang selama ini membelenggu. Harapan masa depan. Kini, timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim yang diperhitungkan di kawasan, tapi tim yang ditakuti. Dengan kombinasi pemain lokal bertalenta, naturalisasi berpengalaman, dan pelatih visioner, Garuda siap membentangkan sayapnya menuju masa depan cerah. Ini bukan hanya perjuangan 11 pemain di lapangan, ini perjuangan kita semua. Karena ketika Garuda bertanding, seluruh negeri bersatu dalam satu semangat. Merah putih di dada, Garuda di hati. Dan hari ini, kita berdiri di ambang sejarah baru. Satu bangsa, satu semangat, satu tujuan. Garuda di dada selamanya. Subscribe untuk konten sejarah sepak bola Indonesia lainnya. Para pemain naturalisasi timnas Indonesia di era Sintayong. Pemain naturalisasi sepak bola merupakan pemain yang mendapatkan kewarganegaraan baru dari satu negara tertentu yang kemudian memilih untuk mewakili negara tersebut dalam kompetisi sepak bola internasional. Pemain naturalisasi ini biasanya memiliki skill di atas rata-rata dan dianggap dapat membantu meningkatkan perform tim nasional negara yang mereka wakili. Naturalisasi inilah yang gencar dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk bisa mengangkat performa timnas Indonesia agar bisa bersaing di kancah internasional. Seperti dalam timnas Indonesia edisi 2024, PSSI gencar mencari pemain-pemain keturunan yang memiliki dari Indonesia melalui ayah, ibu, kakek, nenek, atau buyut mereka untuk dinaturalisasi. Dan hasilnya PSSI menemukan beberapa pemain yang cukup menjanjikan untuk timnas Indonesia. Pemain-pemain ini umumnya telah bergabung dan bermain di luar negeri serta meraih prestasi, mereka pun kemudian mendapat kesempatan untuk membela Indonesia. Tak hanya itu, beberapa di antara pemain ini juga mendapatkan dukungan dari keluarga mereka untuk siap jika suatu saat nanti Indonesia memanggil. Oleh karena itu, tim MVB Sport mencoba menelusuri asal-usul Indonesia dari setiap pemain keturunan ini dengan lebih mendalam. Dan berikut ulasannya.